Jika seseorang pernah memanggilmu rendah di depan banyak orang, apa yang akan kamu lakukan? Membalas? Menangis? Atau diam sambil menyembunyikan kebenaran paling mengejutkan dalam hidupmu? Selamat datang di Rumah Cerita, tempat di mana kisah sederhana sering menyimpan rahasia terbesar. Sebelum cerita ini berlanjut, klik subscribe dan tuliskan di komentar, kamu mendengarkan dari kota mana? Karena mungkin cerita ini lebih dekat dengan hidupmu daripada yang kamu kira. Kenalkan, ini pembantuku. Kalimat itu diteriakan dengan bangga di hari pernikahan adik iparku sendiri. Tawa pun pecah, tatapan merendahkan tertuju padaku. Dan di antara ratusan tamu, satu orang berdiri terpaku. Bosnya. Ia tidak tertawa. Ia justru menatapku dengan wajah pucat, seolah sedang melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa perempuan yang sedang mereka hina ini telah menyembunyikan identitas aslinya selama 3 tahun penuh. 3 tahun hidup sederhana, 3 tahun menelan hinaan, 3 tahun berpura-pura menjadi tidak berarti. Karena mereka tidak tahu, aku adalah orang yang paling berkuasa di ruangan itu. Dan malam ini, satu kalimat sombong itu akan mengubah segalanya. Ini bukan cerita tentang balas dendam kasar. Ini kisah tentang kesabaran yang salah sasaran, tentang karma yang datang tanpa perlu teriak, dan tentang bagaimana kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Tetaplah bersama Rumah Cerita, karena setelah ini, kamu akan menyaksikan bagaimana satu penghinaan menghancurkan hidup seseorang dalam 1 detik. Aku belajar satu hal sejak menikah. Tidak semua rumah menyambutmu sebagai keluarga. Sebagian hanya memberimu atap, tanpa pernah memberimu tempat. Namaku Naura. Di atas kertas, aku adalah istri dari Bagas Pratama. Perempuan biasa, tidak bekerja kantoran, tidak punya jabatan, tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Setidaknya, itulah yang keluarga suamiku yakini. Sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu, aku tahu posisiku. Bukan tamu, bukan keluarga. Lebih tepatnya, pelengkap yang keberadaannya mudah dilupakan, tapi ketiagaannya sering dicari. Naura, tolong buatin teh ya. Naura, cucian belum kering. Naura, kamu kan di rumah aja. Kalimat-kalimat itu tidak pernah diucapkan dengan marah. Justru terlalu biasa, terlalu ringan, seolah tugasku memang begitu. Aku mengerjakan semuanya, bukan karena aku harus, tapi karena aku memilih diam. Bagas sering melihatku dari kejauhan. Tatapannya meminta maaf, tapi bibirnya tak pernah benar-benar membela. Aku tahu dia terjepit. Aku tahu dia lelah, dan mungkin aku terlalu mencintainya, sampai lupa melindungi diriku sendiri. Di rumah itu yang paling bersinar adalah Keira, adik iparku. Keira selalu bicara lantang, jalannya tegap, senyumnya penuh percaya diri. Ia baru saja diterima bekerja di perusahaan besar, dan sejak itu, dunia seolah berputar mengelilinginya. Di kantor aku tuh ketemu orang-orang penting, katanya suatu malam sambil memainkan ponsel barunya. Bosku galak, tapi visioner, kalian pasti nggak kebayang. Ia melirikku sekilas, tatapan yang sama setiap kali, meremehkan, tapi rapi. Aku hanya tersenyum dan terus menyapu lantai. Bu Lestari, ibu mertua, mengangguk bangga mendengar cerita Keila. Nah, gitu dong. Perempuan itu harus punya prestasi. Kalimat itu menggantung di udara dan jatuh tepat ke kepalaku. Aku tidak menjawab, bukan karena aku tidak punya prestasi, tapi karena aku memilih menyimpannya. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah. Setelah itu, aku duduk di kamar kecilku, membuka laptop tipis yang selalu kusembunyikan di dalam lemari. Di layar itu dunia lain menungguku. Rapat virtual, laporan keuangan, keputusan strategis, angka-angka besar yang menentukan nasib ribuan orang. Di dunia itu, aku bukan Naura yang dianggap tidak berguna. Aku adalah seseorang yang suaranya didengar. Tapi begitu laptop itu kututup, aku kembali menjadi perempuan yang dipanggil tanpa nama. Naura, Naura, dan aku datang. Malam itu saat makin bersama,
Keira mengumumkan sesuatu dengan suara paling bangga yang pernah ku dengar. Aku mau nikah bulan depan. Ruangan langsung riuh. Bu Lestari bersorak. Ayah mertua tersenyum puas. Bagas menoleh ke arahku dan tersenyum kecil. Aku bakal undang bosku. Lanjut Keira. Orang penting. Kalian harus kelihatan pantas. Tatapan itu kembali jatuh padaku. Kali ini lebih tajam. Aku menunduk. Tanganku gemetar ringan di bawah meja. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu pernikahan itu bukan sekedar pesta. Ia adalah panggung, dan panggung selalu kejam pada orang yang dianggap kecil. Malam itu, aku berbaring tanpa bisa tidur. Langit-langit kamar menatapku kosong. Di dadaku ada sesuatu yang berat. Bukan marah, bukan sedih, tapi lelah. Aku lelah berpura-pura. Lelah mengecilkan diri. Lelah dicintai diam-diam tapi direndahkan terang-terangan. Aku tidak berniat membuka rahasiaku. Tidak hari ini, tidak besok. Tapi aku juga tidak tahu bahwa satu kalimat sombong akan memaksaku berhenti bersembunyi. Dan pesta pernikahan itu akan menjadi malam di mana semua orang akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Aku mulai menyadari satu hal. Semakin aku diam, semakin mereka merasa bebas. Hari-hari menjelang pernikahan Keira membuat rumah itu berubah seperti markas persiapan perang. Kain-kain pesta berserakan, kardus undangan menumpuk, telepon berdering hampir tanpa henti. Dan entah sejak kapan, semua pekerjaan seolah otomatis jatuh ke tanganku. Naura, tolong antar Keira ke salon. Naura, dekorasinya tolong dicek. Naura, kamu kan nggak kerja tetap, bantu-bantu dong. Aku mengangguk. Selalu mengangguk. Di dalam mobil, Keira duduk di kursi depan sambil bercermin. Aku menyetir. Seperti biasa. Naura, katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Nanti pas nikahan, aku mau kamu pakai baju yang simpel aja ya. Aku menatap jalan. Kenapa? Biar nggak salah fokus, jawabnya ringan. Lagi pula, kamu kan bukan siapa-siapa di acara itu. Kalimat itu jatuh pelan, tapi tepat mengenai dadaku. Aku tidak menjawab. Aku takut jika aku bicara akan ada sesuatu yang pecah. Di salon, aku duduk menunggu berjam-jam. Para perias berlalu lalang, tamu datang dan pergi. Beberapa menatapku heran, mungkin mengira aku supir atau asisten. Aku membiarkan mereka menebak. Sore harinya, Bu Lestari menelepon. Naura, kamu beliin ini itu dulu ya. Jangan lupa pakai uangmu dulu, nanti diganti. Tidak pernah diganti, tapi aku tetap melakukannya. Malam itu saat aku membereskan dapur, aku mendengar Keira berbicara di ruang tamu dengan calon suaminya lewat video call. Tenang aja, katanya sambil tertawa. Kakak iparku itu gampang disuruh, orangnya nggak neko-neko, kayak pembantu, tapi gratis. Aku berhenti mencuci piring. Air keran masih mengalir. Tanganku gemetar, tapi kakiku terasa berat untuk melangkah. Aku kembali menyadari, aku tidak marah karena dihina. Aku marah karena dianggap pantas untuk dihina. Bagas pulang malam itu lebih larut. Ia melihatku duduk sendirian di dapur. Kamu capek? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Sedikit. Ia ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu. Tapi lagi-lagi ia memilih diam. Dan diamnya itu lebih menyakitkan dari semua kata Keira. Malam berikutnya makan malam keluarga berubah menjadi ajang pamer. Keira sengaja memutar video kantor tempat ia bekerja. Gedung tinggi, ruang rapat mewah, logo perusahaan besar terpampang jelas. Bosku galak tapi keren. Kalau bukan karena aku pintar, mana mungkin aku bisa kerja di situ. Bu Lestari tersenyum bangga. Kamu hebat, Nak. Beda sama orang yang cuma numpang hidup. Matanya melirik ke arahku. Tidak lama, tapi cukup. Aku mengunyah nasi tanpa rasa. Di kepalaku, logo itu berputar-putar. Perusahaan itu adalah anak usaha Wijaya Corp, perusahaanku. Aku meneguk air. Pelan, menahan sesuatu yang ingin keluar. Aku bisa menghentikan semua ini kapan saja. Satu telepon, satu email, satu nama. Tapi aku tidak melakukannya. Aku ingin tahu,
Sejauh apa manusia bisa merendahkan orang lain tanpa tahu siapa yang sedang ia hadapi? Hari demi hari penghinaan itu tidak lagi tersembunyi. Keira mulai memanggilku di depan tamu dengan nada bercanda. "Naura, tolong ambilin minum ya. Naura, kamu kan jaga ngurus rumah." Tawa kecil menyertai. Tak ada yang membelaku. Dan entah kenapa, justru di sanalah aku mulai merasa tenang. Bukan karena aku pasrah, tapi karena aku tahu mereka sedang menggali lubang mereka sendiri. Pernikahan itu semakin dekat. Undangan sudah tersebar. Bos Keira akan datang. Orang-orang penting akan hadir. Dan tanpa mereka sadari, panggung yang mereka siapkan untuk memamerkan gengsi akan menjadi tempat di mana semua topeng jatuh. Aku hanya perlu menunggu. Karena kesabaran, kadang bukan tanda kelemahan, melainkan persiapan paling sunyi untuk sebuah akhir yang tak terelakkan. Aku mulai menghitung hari menuju pernikahan Keira bukan dengan kalender, melainkan dengan kelelahan. Tubuhku masih bergerak seperti biasa. Bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, mengurus keperluan ini itu. Tapi pikiranku mulai tertinggal di belakang. Aku sering melamun, sering lupa meletakkan barang, sering terdiam tanpa sebab. Dan Bu Lestari mulai menyadarinya. "Kamu kenapa sih, Naura?" katanya suatu pagi. "Dari dulu kerjaannya rapi, sekarang kayak orang gak fokus." Aku menunduk. "Mungkin capek, Bu." "Capek apa?" sahutnya cepat. "Orang kamu juga gak kerja?" Kalimat itu terdengar biasa bagi mereka. Tapi bagiku, ia seperti penghapus yang menghilangkan seluruh keberadaanku. Siang itu Keira memintaku menemaninya fitting gaun pengantin. Aku ikut, seperti biasa. Di depan cermin besar, Keira berputar dengan gaun putihnya. Semua orang memuji, semua orang tersenyum. "Kak," katanya tiba-tiba, menatap bayanganku di cermin. "Nanti pas hari H, kamu jangan berdiri dekat-dekat aku ya." Aku mengangkat kepala. "Kenapa?" "Biar nggak kelihatan kontras," jawabnya sambil tersenyum kecil. "Orang-orang bisa salah sangka." Aku mengerti maksudnya. Dan itu yang paling menyakitkan. Dalam perjalanan pulang, aku tidak banyak bicara. Keira sibuk membalas pesan di ponselnya, tertawa kecil sendiri. Aku menyetir dalam diam. Di lampu merah, aku menatap wajahku sendiri di kaca spion. Pucat, mata lelah, dan entah sejak kapan aku terlihat seperti seseorang yang asing bagiku. Malam itu aku memberanikan diri bicara pada Bagas. "Kamu sadar nggak?" kataku pelan. "Aku diperlakukan seperti apa di rumah ini?" Bagas terdiam. "Lama." "Aku tahu," katanya akhirnya. "Tapi ini cuma sementara. Habis nikahan Keira, pasti lebih tenang." Aku tersenyum pahit. "Bagas, aku bukan capek sementara. Aku capek sebagai manusia." Ia menunduk. Dan lagi-lagi, tidak ada jawaban. Beberapa hari kemudian, Bu Lestari memanggilku ke ruang tamu. "Naura," katanya sambil menyerahkan daftar panjang. "Ini kebutuhan pernikahan Keira. Tolong kamu urus ya." Aku membaca daftarnya. Panjang, mahal, rumit. "Bu, ini banyak sekali," kataku hati-hati. "Ya kamu kan di rumah aja. Anggap latihan sebelum punya keluarga sendiri." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku ingin berkata, "Bu, aku sudah punya keluarga. Aku manusia." Tapi kata-kata itu hanya berputar di kepala. Malamnya aku membuka laptop di kamar. Rapat berjalan lancar, angka-angka stabil, keputusan penting diambil. Semua orang mendengarkan suaraku. Aku menutup laptop perlahan. Di dunia luar, aku memimpin ribuan orang. Di rumah ini, aku bahkan tidak dianggap. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, jika aku terus diam, apa yang tersisa dariku? Puncaknya datang 2 hari kemudian. Keira mengunggah foto di media sosial. Foto-foto persiapan pernikahan, dekorasi, gaun, senyum. Di salah satu foto, tanpa sengaja atau tidak, aku terlihat di latar belakang, sedang mengangkat kotak.
Captionnya singkat. Persiapan nikahan dibantu orang rumah. Komentar bermunculan. Pembantunya rajin ya. Kayak ART. Aku membaca semuanya. Satu persatu. Tanganku gemetar. Bukan karena marah. Tapi karena aku sadar, aku sudah terlalu lama membiarkan orang lain menulis ceritaku. Malam itu aku menangis. Bukan di depan mereka. Bukan di depan Bagas. Aku menangis sendirian. Pelan. Tanpa suara. Dan di sela tangis itu, aku membuat satu keputusan kecil yang akan mengubah segalanya. Aku tidak akan membuka identitasku. Belum. Tapi aku juga tidak akan terus mengecilkan diriku. Jika mereka ingin panggung, biarlah mereka mendapatkannya. Karena semakin tinggi panggung itu, semakin keras bunyi kejatuhan saat kebenaran tiba. Dan pesta pernikahan itu sudah semakin dekat. Sejak malam itu, aku berubah. Bukan secara drastis, bukan dengan pertengkaran atau air mata di depan mereka. Aku berubah dengan cara yang paling sunyi. Aku berhenti berharap. Pagi-pagi sekali, aku tetap bangun, tetap memasak, tetap membersihkan rumah. Tapi aku tidak lagi menunggu ucapan terima kasih. Tidak lagi berharap ada yang bertanya apakah aku lelah. Hatiku seperti diberi jarak. Tidak jauh, tapi cukup untuk melindungi diri sendiri. Bu Lestari memperhatikannya. "Kok kamu sekarang pendiam banget?" tanyanya suatu pagi. "Biasanya cerewet." Aku hanya tersenyum tipis. "Lagi pengen tenang, Bu." Ia mendengus. "Anak muda sekarang aneh-aneh." Aku tidak menjawab. Hari itu, aku memutuskan keluar rumah lebih lama dari biasanya. Aku bilang ada urusan pribadi. Tidak ada yang bertanya. Itu sudah biasa. Aku duduk di sebuah kafe kecil dekat kantor. Laptop terbuka. Rapat demi rapat berjalan seperti biasa. Di dunia ini, aku didengar. Keputusanku punya bobot. Selesai rapat, aku menatap layar kosong cukup lama. Aku sadar, aku tidak ingin lari. Aku ingin berdiri. Dan berdiri tidak selalu berarti melawan. Kadang berdiri berarti menyiapkan diri. Malamnya, suasana rumah kembali ramai. Keira dan calon suaminya datang bersama keluarga besar. Tawa, canda, obrolan tentang dekorasi dan undangan. Aku membantu di dapur. "Naura," panggil Keira dari ruang tamu. "Minumnya kurang, tolong bikinin lagi." Aku menurut, seperti biasa. Tapi saat aku mengantar gelas, aku mendengar sesuatu. "Aku bilang juga ke teman-temanku," ujar Keira sambil tertawa. "Di rumah ini aku nggak perlu repot, ada yang ngurus semua." "Aduh, enak banget," sahut temannya. "Kayak punya asisten pribadi." Mereka tertawa. Aku berdiri di ambang pintu. Tanganku memegang nampan. Dadaku terasa kosong. Bukan marah, bukan sedih. Kosong. Aku meletakkan gelas satu persatu. Lalu aku berkata dengan suara tenang, nyaris datar. "Kalau sudah, aku mau istirahat." Keira menoleh, kaget. "Loh, masih ada tamu?" "Iya," jawabku. "Tapi aku juga manusia." Suasana mendadak canggung. Bu Lestari menatapku tajam. "Naura," katanya dingin, "jangan bikin suasana nggak enak." Aku menunduk. "Maaf, Bu." Aku masuk ke kamar, menutup pintu, duduk di tepi ranjang. Nafasku berat. Bagas menyusul beberapa menit kemudian. "Kamu kenapa sih?" katanya pelan. Keira jadi malu. Aku menatapnya. Lama. "Kamu lebih peduli dia malu atau aku terluka?" Bagas terdiam. "Aku cuma minta satu hal," jawabku. "Di rumah ini, aku ingin dianggap." "Aku akan coba bicara ke Mama," katanya ragu. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu, kata coba itu seringkali berarti tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari menjelang pernikahan, beban justru semakin berat. Semua urusan dilimpahkan padaku. Dari vendor, tamu,
sampai hal-hal kecil yang seharusnya bukan tanggung jawabku. Dan puncaknya terjadi malam itu. Bu Lestari memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya tegang. "Naura," katanya tanpa basa-basi, "kamu jangan banyak menuntut. Kamu itu numpang di rumah ini." Kata itu menghantamku keras. "Numpang?" Suaraku bergetar. "Iya," lanjutnya. "Kamu belum nikah, belum punya rumah sendiri, sudah seharusnya membantu." Aku ingin tertawa, tapi yang keluar justru air mata. "Aku membantu, Bu, tapi aku juga punya batas." Bu Lestari berdiri. "Kalau kamu merasa berat, silahkan cari tempat lain." Kalimat itu bukan sekedar usiran. Itu penegasan bahwa aku tidak pernah benar-benar dianggap milik. Malam itu, aku mengemas tas kecil. Tidak banyak. Aku tidak berniat pergi jauh. Aku hanya butuh ruang bernafas. Saat aku melangkah keluar rumah, tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang memanggil namaku. Aku berdiri di teras, menatap rumah yang selama ini kuanggap tempat pulang. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati, mungkin aku tidak diusir karena aku salah, tapi karena aku mulai berani sadar bahwa aku berharga. Aku menyalakan mobil, pergi, tanpa tahu kemana. Namun satu hal pasti, aku tidak akan kembali sebagai orang yang sama, karena badai belum selesai dan pernikahan Keira akan menjadi panggung yang tak pernah mereka bayangkan. Aku tidak langsung pergi jauh malam itu. Mobilku berhenti di sebuah minimarket yang buka 24 jam. Aku duduk lama di balik kemudi, mesin sudah mati, tapi tanganku masih gemetar di atas setir. Baru di tempat sepi seperti ini, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku tidak tahu harus pulang kemana. Rumah yang kutinggali selama ini ternyata bukan tempat pulang. Ia hanya tempat aku bekerja tanpa bayaran, tanpa hak, tanpa suara. Aku menginap di rumah seorang teman lama, Dinda. Ia tidak banyak bertanya, hanya memelukku lama dan berkata, "Kamu aman di sini." Kalimat sederhana itu membuat dadaku runtuh. Pagi harinya ponselku penuh pesan. Dari ibu, dari Bagas, dari Keira. Tidak ada satupun yang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Yang ada hanya, "Kamu kemana? Kok nggak ada di rumah? Kita butuh kamu." Aku menutup ponsel. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku memilih diriku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa asing, tapi tenang. Aku berangkat kerja tanpa tergesa-gesa, pulang tanpa rasa takut disuruh ini itu, aku makan tanpa harus menunggu semua orang, tidur tanpa suara keluhan di telinga. Dan di saat itulah, ironi mulai muncul. Bu Lestari menelpon. Suaranya terdengar lelah. "Naura, kamu kapan pulang?" Aku diam beberapa detik sebelum menjawab. "Memangnya kenapa, Bu?" Rumah itu tanpa aku ternyata kacau. Tidak ada yang menyiapkan makan pagi, tidak ada yang mengatur kebutuhan menjelang pernikahan, tidak ada yang mengingatkan jadwal vendor, dan yang paling menyebalkan bagi mereka, tidak ada yang mau mengalah. Keira mengeluh. Istrinya kakak laki-lakiku mulai ribut soal biaya. Bagas kebingungan karena ibunya jatuh sakit ringan akibat kelelahan. "Kalau kamu ada, semuanya lebih gampang," kata ibu lirih. Aku tersenyum pahit. Jadi selama ini aku ada bukan karena aku penting, tapi karena aku mempermudah hidup mereka. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya datang ke rumah. Bukan karena rindu, tapi karena ibu memintaku menemani ke dokter. Rumah itu terasa berbeda. Lebih berisik, lebih tegang. Tidak ada yang menyambutku dengan hangat, hanya tatapan canggung. Aku langsung ke kamar ibu. Ia terlihat lebih tua, lebih rapuh. "Kamu kurus," katanya. "Kamu juga," jawabku pelan. Kami diam. Lama. "Aku tidak bermaksud mengusirmu," ucap ibu akhirnya. Aku menatapnya.
Tapi ibu melakukannya. Ia menunduk. Sore itu semua dikumpulkan di ruang tamu, termasuk Keira dan suaminya. Bu Lestari membuka suara. Kita harus bicara. Rumah ini tidak bisa begini terus. Aku duduk diam, mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menyela. Tidak membela diri, tidak menjelaskan apapun. Keira mulai mengeluh. Tentang repotnya mengurus pernikahan. Tentang capeknya hidup serumah. Tentang aku yang katanya terlalu sensitif. Aku mengangkat wajahku. Kalau aku sensitif, kataku tenang, itu karena aku terlalu lama diam. Ruangan mendadak sunyi. Aku membantu bukan karena aku wajib. Aku membantu karena aku sayang. Tapi kalian menjadikanku alat. Bagas menunduk. Kakak laki-lakiku menghela nafas panjang. Bu Lestari akhirnya berkata, dengan suara yang tidak biasa. Mungkin kita memang terlalu bergantung. Kalimat itu tidak menyembuhkan segalanya. Tapi itu retakan pertama. Aku berdiri. Aku tidak akan kembali seperti dulu, kataku. Kalau aku tinggal di sini, aku ingin dihargai. Kalau tidak, aku pergi. Tidak ada yang langsung menjawab. Tapi aku tahu, mulai hari itu, mereka baru benar-benar menyadari siapa yang selama ini mereka kehilangan. Dan badai sebenarnya baru akan datang. Karena masalah yang mereka kira sudah selesai, belum menyentuh akar sesungguhnya. Hari itu hujan turun sejak pagi. Rintiknya tidak deras, tapi cukup untuk membuat suasana rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Aku datang lagi ke rumah orang tua bukan sebagai anak yang siap menambal kekacauan, tapi sebagai pengamat. Aku duduk di ruang tengah, memandangi dinding yang penuh foto keluarga. Foto yang selama ini seolah membuktikan bahwa kami utuh, padahal kenyataannya retak di banyak sisi. Belum 1 jam aku duduk, suara itu datang. Naura, kamu duduk aja. Suara Keira, istri kakak laki-lakiku, terdengar tajam. Aku menoleh. Ia berdiri sambil menggendong anaknya. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, tapi nada bicaranya tetap sama. Seolah aku ini bawahan yang lupa tugas. Aku cuma numpang sebentar, jawabku datar. Ia mendengus. Enak ya sekarang? Dulu semua dikerjain kamu. Sekarang pas kami butuh, kamu malah santai. Kalimat itu menusuk. Bukan karena kasar, tapi karena jujur tentang bagaimana mereka memandangku selama ini. Aku bukan santai, kataku pelan. Aku berhenti. Keira tertawa kecil, sinis. Berhenti? Terus kami gimana? Aku menatapnya lurus. Itu bukan tanggung jawabku. Kalimat itu membuatnya terdiam beberapa detik, lalu wajahnya memerah. Ia berbalik masuk kamar sambil menggerutu. Dari balik pintu, aku mendengar suara barang dibanting. Tak lama kakak laki-lakiku keluar. Wajahnya kusam, matanya merah karena kurang tidur. Naura, katanya lirih. Kita perlu ngomong. Kami duduk di meja makan. Meja yang dulu selalu penuh suara, kini terasa seperti ruang interogasi. Kamu tahu kan soal rumah? Katanya. Aku mengangguk. Aku sudah tahu sejak lama, bahkan sebelum mereka berani mengaku. Kreditnya macet. Investasi itu gagal total. Lanjutnya. Suaranya bergetar. Bank kasih waktu 2 bulan. Aku diam. Kalau rumah ini disita, kita semua kemana? Pertanyaan itu melayang di udara. Berat. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasa bersalah. Kak, jawabku akhirnya. Waktu kamu menggadaikan rumah ini, kamu nggak tanya aku. Ia terdiam. Waktu uang ibu dipakai diam-diam, aku juga nggak dianggap. Kenapa sekarang kamu datang padaku? Ia menunduk. Tangannya mencengkeram ujung meja. Karena cuma kamu yang bisa nolong. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Bukan karena terharu, tapi karena lelah. Bisa atau harus? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Sore itu ibu keluar dari kamar. Wajahnya pucat, jalannya pelan. Ayah mengikutinya. Mereka duduk di ruang tengah, memanggil kami semua.
Bu Lestari berbicara dengan suara lemah tapi tegas. Mulai hari ini, ibu tidak mau lagi pura-pura semuanya baik-baik saja. Keira hendak menyelah, tapi ayah mengangkat tangan. Dengar dulu. Ibu menarik napas panjang. Kami terlalu memanjakan, terlalu takut anak-anak kami susah, sampai lupa mengajarkan tanggung jawab. Ia menoleh ke kakak laki-lakiku. Dan kamu sudah keterlaluan. Ruangan sunyi. Keira tampak gelisah. Rumah ini bukan jaminan untuk judi berkedok investasi. Dan uang yang ibu simpan, itu bukan milikmu. Aku menatap ibu, kaget. Ini pertama kalinya aku mendengar ia berbicara setegas itu. Lalu ibu menoleh kepadaku. Naura, katanya, suaranya melembut. Ibu minta maaf. Selama ini, ibu membiarkan kamu menanggung terlalu banyak. Ibu pikir kamu kuat, tapi ibu lupa. Kuat bukan berarti tidak bisa terluka. Aku menunduk. Tanganku gemetar. Aku tidak akan memaksamu membantu, kata ibu. Kalau kamu mau membantu, itu pilihanmu. Kalau tidak, ibu terima. Itu bukan solusi, tapi itu awal perubahan. Malam itu aku pulang ke tempat aku menginap, dengan kepala penuh pikiran. Aku tahu, badai belum selesai. Bank belum menunggu. Masalah belum hilang. Tapi untuk pertama kalinya, beban itu tidak sepenuhnya berada di pundakku. Dan aku tahu, keputusan terbesarku belum kuambil. Karena membantu keluarga, atau menyelamatkan diriku sendiri, tidak selalu bisa berjalan beriringan. Aku menghabiskan malam itu tanpa tidur. Bukan karena tangisan, bukan karena marah, tapi karena pikiranku tidak mau berhenti bekerja. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar dihadapkan pada satu pertanyaan yang selama ini selalu kuhindari. Sampai kapan aku harus berkorban untuk orang-orang yang tidak pernah belajar bertanggung jawab? Pagi-pagi sekali, ponselku berdering. Nama ayah muncul di layar. Ayah Naura, suaranya terdengar berat. Ayah boleh ketemu? Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil dekat rumah sakit. Ayah terlihat lebih tua dari terakhir kali kulihat. Rambutnya makin memutih, pundaknya sedikit membungkuk. Aku baru sadar, selama ini, aku terlalu sibuk menguatkan orang lain, sampai lupa melihat ayah dan ibu yang perlahan menua. Ayah tahu kamu marah. Katanya pelan setelah kami duduk. Dan ayah nggak menyalahkan. Aku menatap meja. Ayah tahu rasanya jadi aku. Ia terdiam cukup lama. Tidak sepenuhnya. Jawabnya jujur. Tapi ayah tahu satu hal. Kami gagal melindungimu. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Kakakmu, terlalu lama kami biarkan bergantung. Lanjut ayah. Ibu dan ayah takut mereka jatuh. Tapi ternyata, kamu yang kami jadikan bantalan. Aku tersenyum pahit. Aku capek ya. Ayah mengangguk pelan. Kalau kamu tidak mau membantu, ayah akan cari cara lain. Aku mengangkat wajahku. Cara lain seperti apa? Menjual aset kecil yang masih ada? Mungkin pindah? Mungkin memulai dari nol. Aku tahu itu berat. Sangat berat. Tapi anehnya, mendengar itu justru membuat dadaku sedikit lega. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menjadi satu-satunya pintu keluar. Namun, takdir belum selesai mengujiku. Sore harinya, Keira datang menemuiku. Bukan ke rumah orang tua, tapi ke tempat kerjaku. Ia berdiri di lobi kantor, dengan tas mahal yang masih sama, tapi wajah yang jauh berbeda. Tidak ada keangkuhan, tidak ada nada tinggi. Aku mau bicara, katanya singkat. Kami duduk di kafe seberang kantor.
Ia menggenggam cangkirnya erat-erat. Aku salah, ucapnya tiba-tiba. Aku terlalu sibuk ingin terlihat kaya, sampai lupa kenyataannya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku takut. Lanjutnya, suaranya bergetar. Takut hidup susah, takut dianggap gagal. Jadi aku pamer, seolah semua baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, aku melihat Keira sebagai manusia, bukan musuh. Tapi itu bukan alasan. Kataku tenang. Kamu merendahkan aku agar kamu merasa lebih tinggi. Ia menunduk. Aku tahu, dan aku minta maaf. Permintaan maaf itu tidak serta-merta menyembuhkan luka, tapi ia membuka celah. Malamnya, keluarga berkumpul lagi. Kali ini tanpa teriakan, tanpa tudingan, hanya kelelahan. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Semua mata tertuju padaku. Aku mau bicara, kataku. Jantungku berdegup kencang, tapi suaraku stabil. Aku punya tabungan. Aku bisa membantu. Sebagian. Keira mengangkat wajahnya. Wajahnya penuh harap. Kakak laki-lakiku menahan napas. Tapi ada syarat. Sambungku. Aku menatap mereka satu persatu. Tidak ada lagi keputusan besar tanpa semua orang tahu. Tidak ada lagi uang orang tua dipakai diam-diam. Dan aku tidak akan lagi menjadi orang yang paling berkorban. Ruangan sunyi. Kalau syarat ini dilanggar, kataku tegas, aku pergi. Kali ini selamanya. Ayah mengangguk. Ibu menangis pelan. Kakak laki-lakiku menunduk dalam-dalam. Aku setuju. Katanya akhirnya. Aku janji, akan berubah. Janji itu belum terbukti. Tapi setidaknya, kali ini ia diucapkan dengan sadar. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa kalah. Aku hanya merasa akhirnya punya kendali atas hidupku sendiri. Tapi aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Karena menyelamatkan keluarga dari kehancuran finansial, tidak lebih sulit daripada menyelamatkan diri sendiri dari luka yang sudah terlalu lama dibiarkan. Dan di episode berikutnya, aku akan dihadapkan pada satu kenyataan pahit. Bahwa perubahan tidak selalu datang dengan cepat. Dan kepercayaan jauh lebih rapuh daripada yang terlihat. Uang memang tidak pernah bersuara, tapi kehadirannya selalu mengubah cara orang berbicara. 2 minggu setelah kesepakatan itu, aku mentransfer sejumlah dana ke rekening ayah. Jumlah yang cukup untuk menahan penyitaan sementara, bukan untuk menyelesaikan semuanya. Sengaja, aku ingin melihat, apakah perubahan itu nyata atau hanya sandiwara karena terdesak. Hari-hari pertama berjalan tenang, terlalu tenang. Kakak laki-lakiku mulai pulang lebih cepat. Ia benar-benar duduk menghitung ulang keuangan. Bahkan untuk pertama kalinya, aku melihatnya mencatat pengeluaran di buku kecil. Keira tak lagi memesan paket online setiap hari. Tas mahalnya tidak bertambah. Bahkan, ia mulai memasak sendiri, meski sering gosong. Ibu terlihat lebih ringan. Ayah mulai tersenyum lagi. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Sore itu, aku pulang ke rumah orang tua karena ibu memintaku mengantar ke pasar. Saat masuk, aku mendengar suara pelan dari kamar kakakku. Bukan suara marah, bukan juga tangis. Bisikan. Aku tidak berniat menguping, tapi saat namaku disebut, langkahku berhenti. Kalau nanti rumah ini aman, suara Keira terdengar. Kita bisa pinjam lagi, teran pelan. Naura kan gak mungkin tega. Dadaku langsung mengeras. Kamu gila,
kakak laki-lakiku berbisik. Dia sudah kasih syarat. Tapi dia sayang orang tuanya, balas Keira cepat. Dia pasti nggak tega lihat mereka susah lagi. Aku mundur perlahan, tanganku dingin. Jadi ini wajah aslinya. Bukan belajar, bukan berubah, hanya menunggu kesempatan. Malam itu aku tidak langsung bicara. Aku ingin memastikan satu hal. Aku tidak bereaksi karena emosi, tapi karena kesadaran. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaanku. 3 hari kemudian, ayah memanggil kami semua. Wajahnya tegang. Di tangannya ada amplop coklat. "Bang datang lagi," katanya singkat. Mereka curiga ada transaksi tambahan. Aku menoleh cepat ke kakakku. "Tidak ada," katanya gugup. "Aku nggak napa-ngapain." Aku berdiri. "Boleh aku lihat laporan rekeningnya?" Keira langsung menyela. "Ngapain sih, lebay banget?" Aku menatapnya tajam. "Karena ini uangku juga." Sunyi. Ayah menyerahkan berkas itu. Dan di sanalah aku melihatnya. Satu penarikan kecil, tapi cukup jelas. Bukan untuk kebutuhan rumah, bukan untuk cicilan. Investasi lagi. Aku menutup map itu perlahan. Dadaku tidak meledak. Tidak ada teriakan. Hanya satu perasaan dingin yang sangat tenang. "Jadi ini jawabannya," kataku pelan. Kakak laki-lakiku berdiri. "Naura, dengar dulu." "Tidak, aku sudah terlalu sering mendengar." Aku menoleh ke ayah dan ibu. Aku sudah bilang, sekali lagi saja. Ibu menangis. Ayah memejamkan mata. Keira berdiri dengan wajah defensif. "Kamu nggak bisa seenaknya." Aku menatapnya. Justru selama ini, aku yang tidak punya pilihan. Aku mengambil tas. Aku berhenti di sini. "Naura!" Ibu berteriak. Aku berhenti di depan pintu, menoleh. "Aku mencintai kalian, tapi aku tidak akan membiarkan cintaku diperas." Malam itu aku pergi, kali ini tanpa rasa ragu. Hari-hari setelahnya berat. Ayah menelpon, tapi aku tidak langsung mengangkat. Ibu mengirim pesan panjang, sebagian penuh penyesalan, sebagian penuh ketakutan. Dan di tengah kekacauan itu, seseorang dari masa laluku muncul. Nama di layar ponselku membuatku terdiam. Raka, teman SMA, sahabat lama. Orang yang dulu selalu mendengarkan tanpa menghakimi. "Aku dengar dari tante kamu lagi susah," katanya saat kami bertemu. "Aku cuma mau bilang, kamu nggak sendirian." Aku tidak menangis di depan keluarga. Tapi malam itu, di hadapannya, aku hancur. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang tidak memintaku kuat, tidak memintaku berkorban, tidak memintaku menyelamatkan siapapun. Ia hanya berkata, "Kalau capek, istirahat. Aku di sini." Aku tahu, cerita ini belum selesai. Karena ketika aku memilih diriku sendiri, konsekuensinya tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga kemungkinan kehilangan keluarga. Dan di episode berikutnya, kebenaran akan akhirnya memaksa semua orang menanggung akibat dari pilihan mereka masing-masing, termasuk aku. Krisis tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam, seperti pagi yang tiba tanpa matahari. Aku sedang di kantor ketika ponselku berdering berkali-kali. Nomor rumah, aku abaikan sekali, 2 kali. Hingga panggilan ketiga membuat dadaku tidak tenang. "Naura?" Suara ibu terdengar pecah. "Ayah, ayah masuk rumah sakit." Dunia di sekitarku seperti berhenti. Aku sampai di rumah sakit dengan napas terengah. Ayah terbaring lemah, selang oksigen terpasang, wajahnya pucat. Dokter menjelaskan singkat. Kelelahan berat, tekanan darah melonjak, dipicu stres berkepanjangan. Aku berdiri di sisi ranjang. Tanganku menggenggam tangan ayah yang dingin. "Maafkan aku ya," batinku. Aku ingin kuat, tapi aku juga ingin adil pada diriku sendiri. Di lorong rumah sakit, aku melihat mereka semua. Ibu dengan mata sembab, kakak laki-lakiku duduk terkulai, wajahnya hancur. Keira berdiri di sudut, diam, tanpa tas mahal, tanpa riasan tebal. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Tidak ada yang menyalahkanku secara langsung, tapi keheningan itu lebih menekan dari tudingan.
Aku yang bikin ayah sakit, kakak laki-lakiku berkata lirih. Aku yang egois. Aku menatapnya lama. Kamu benar, kataku pelan. Tapi menyadari itu saja belum cukup. Ia mengangguk, air matanya jatuh. Aku siap tanggung jawab, apapun. Hari itu keputusan besar diambil, bukan olehku, tapi oleh ayah saat ia cukup sadar untuk berbicara. Rumah, kita jual. Katanya lemah tapi tegas. Kita pindah, kecil tidak apa-apa. Yang penting jujur. Ibu menisak. Keira terdiam. Kakak laki-lakiku menutup wajahnya. Aku tercekat. Rumah itu, tempat aku dibesarkan, juga tempat aku terluka, akan dilepas. Dan anehnya, aku merasa lega. Prosesnya cepat, terlalu cepat untuk sebuah kenangan panjang. Rumah terjual, utang dilunasi. Tidak ada sisa banyak, tidak ada kemewahan. Tapi ada satu hal yang kembali, kejujuran. Aku membantu secukupnya, sesuai kesepakatan. Tidak lebih, tidak kurang. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Kakak laki-lakiku mulai bekerja apa saja. Keira berhenti pamer, berhenti bermimpi instan. Ibu belajar berkata tidak, ayah belajar beristirahat. Dan aku pindah ke tempatku sendiri. Kecil, sederhana, tapi tenang. Raka sering datang, tidak membawa solusi, tidak membawa janji. Ia membawa waktu, mendengarkan, menemaniku duduk diam. Suatu malam ia berkata pelan, "Kamu tahu, kamu tidak harus menebus kesalahan siapapun." Aku tersenyum. Aku sedang belajar itu. Aku tidak tahu apakah keluargaku akan sepenuhnya berubah. Luka tidak sembuh hanya dengan satu krisis. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi mengorbankan diriku untuk menambal kesalahan orang lain. Waktu tidak menyembuhkan segalanya. Ia hanya memberi jarak agar luka tidak terus disentuh. Beberapa bulan setelah rumah itu terjual, hidup kami berjalan dengan ritme baru. Tidak sempurna, tidak juga indah seperti dongeng, tapi lebih jujur, lebih manusiawi. Ayah sudah jauh membaik. Ia rutin kontrol, belajar berhenti memaksakan diri. Ibu mulai menemukan kesibukan kecil, berjualan kue titipan tetangga. Tidak besar, tapi cukup membuatnya merasa berguna, tanpa harus mengorbankan siapapun. Kakak laki-lakiku bekerja keras, benar-benar keras. Tangannya yang dulu bersih kini kasar. Ia pulang lelah, tapi tidak lagi mengeluh. Keira pun berubah. Tidak drastis, tidak instan. Ia masih belajar, kadang masih salah. Tapi ia tidak lagi hidup dalam ilusi, tidak lagi memamerkan sesuatu yang bukan miliknya. Hubungan kami tidak kembali seperti dulu. Dan itu tidak apa-apa. Kami bertemu sesekali, bicara secukupnya, menjaga jarak yang sehat. Tidak saling menggantungkan, tidak saling memanfaatkan. Aku akhirnya mengerti, kedewasaan bukan tentang kembali seperti semula, melainkan menerima bahwa beberapa hal memang harus berubah. Aku sendiri hidup lebih tenang, pekerjaanku stabil, tabunganku utuh. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah saat membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Tidak ada suara di kepala yang berkata aku egois. Aku hanya merasa cukup. Raka masih di sana, tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Suatu sore kami duduk di balkon kecil apartemenku, memandang langit yang mulai jingga. "Kamu kelihatan bahagia," katanya. Aku tersenyum. Aku akhirnya merasa hidupku milikku sendiri. Ia mengangguk. Itu yang paling penting. Kami tidak buru-buru memberi label, tidak tergesa-gesa menjanjikan masa depan. Tapi aku tahu, di sisinya, aku tidak perlu menjadi penyelamat. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri. Suatu hari, ibu datang berkunjung. Kami duduk berdua di ruang tamu kecilku. "Ibu bangga sama kamu," katanya tiba-tiba. Aku menatapnya, terkejut. "Bukan karena kamu membantu,
Lanjutnya, tapi karena kamu berani berhenti. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku diakui sebagai anak, bukan alat. Aku belajar satu hal dari semua ini. Kadang rumah bukanlah tempat yang selalu menerima kita, tapi dari rumah yang pernah mengusir kita, kita bisa belajar hal paling penting dalam hidup. Mencintai diri sendiri tanpa harus membenci keluarga. Dan dari situlah kebahagiaan perlahan menemukan jalannya. LFA, tamat. Terima kasih sudah mendengarkan dan menemani kisah ini sampai akhir di Rumah Cerita. Jika kamu punya cerita serupa atau ingin berbagi perasaan yang selama ini terpendam, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, karena di Rumah Cerita, setiap luka punya ruang untuk didengar.